Apupu, ayo pikir ulang, pikir ulang. Manunggaling Kaula Gusti itu kan sebuah konsep, dan konsep itu selalu upaya untuk bisa menyajikan realitas. Jadi antara realitas dan konsep yang mewakilinya itu selalu berjarak. Bahkan saya bilang jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi selalu tidak bisa konsep itu mirip dengan realitas, sulit. Maka kita hanya bisa mencoba untuk ngudari, mengurai sebuah konsep agar supaya bisa lebih praktis, lebih bisa diterapkan dalam hidup atau untuk masalah manunggaling Kaula Gusti. Saya berpikir bahwa yang bisa kita lakukan adalah menemukan sikap konkret macam apa yang bisa diambil supaya manunggaling Kaula Gusti itu lebih dekat ke bumi, bukan lagi di langit sana. Memang untuk meletakkan langit di bumi persis memang kita akan mengalami kesulitan, tetapi minimal sudah diturunkan mendekati bumi dan tidak masih ada jauh di langit. Berbicara mengenai manunggaling Kaula Gusti, kita harus menyadari bahwa dalam hidup bermasyarakat itu yang dipahami sebagai kawula itu manusia, dan yang dimaksud dengan Gusti itu kan tentu yang bukan manusia. Dia yang melampaui, bahkan melampaui alam semesta ini. Nah, bagaimana hal itu bisa manunggal? Ini harus dimulai justru dari kesadaran diri. Jadi kalau kita mulai dari kesadaran Gusti, tentu kita bukan Gusti, jadi memang akan kesulitan. Bahkan kesadaran orang lain pun kita tidak bisa membayangkannya, hanya mereka-reka. Apalagi kesadaran Gusti itu kan sungguh di luar kemampuan manusia. Kesadaran orang lain saja sudah di luar jangkauan kita, apalagi itu kesadaran dari Dia yang kita terima sebagai sosok atau apapun itu yang melampaui segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa dibandingkan dengan Dia. Nah, saya mengajak dari cara yang lebih praktis. Semuanya harus dimulai dari pengalaman diri kita sendiri. Dengan pengalaman ini, saya mau mengingatkan bahwa pemahaman kita yang begitu banyak masuk di kepala kita itu tidak selalu bisa didekati dalam pengalaman kita. Contoh, saya bisa menyebut matahari, bulan, gitu. Dengan sebutan seolah-olah itu ada di dekat saya, bisa ku sentuh, bisa ku timang-timang, dan seterusnya. Namun kenyataannya bukankah bulan dan matahari itu
di luar kemampuan kita untuk menyentuhnya. Nah, maka yang bisa dimulai untuk berbicara tentang dia yang di atas segala sesuatu itu justru dengan menyadari bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang memungkinkan kita seolah menyentuh dia, seolah. Sama dengan ketika saya menyebut teman saya yang sudah puluhan tahun berpisah dari saya sebut, oh si Budi. Pada saat saya menyebut si Budi itu, saya merasa seolah-olah Budi yang mungkin jaraknya sudah ribuan kilometer dari saya, seolah-olah ada di dekat saya, bahkan di dalam jangkauan saya. Artinya kata Budi itu membuat banyak pengalaman dalam hidup saya bersama dengan Budi seolah-olah dihadirkan kembali. Tapi saya tidak bisa melakukan yang sama pada misalnya Mikhail Gorbachev itu. Ya karena dia presiden Rusia sekian tahun yang lalu dan saya hanya mendengar ceritanya. Memang rasanya saya bisa menyentuh dia, tetapi bukankah Budi yang menjadi teman saya selama 6 tahun di SD itu membuat saya menjadi lebih real. Sama-sama di luar jangkauan. Budi sekarang di mana juga aku tidak bisa lagi menyentuhnya, apalagi Mikhail Gorbachev. Dari situ kan sudah kelihatan bahwa antara Budi dan Mikhail Gorbachev itu ternyata hadir di dalam diriku dengan dua cara yang berbeda. Mikhail Gorbachev hadir dalam diriku hanya berdasarkan katanya, informasinya. Meskipun aku membaca membaca biografinya, tapi Budi yang pernah sebangku dengan aku, bermain dengan memasak atau bermain sepak bola atau macam-macam secara konkret bersentuhan, bahkan pernah berkelahi, pernah saling tidak menyapa gara-gara sebuah persoalan, itu kan membuatku Budi itu lebih konkret daripada Mikhail Gorbachev. Jadi yang Gorbachev itu kita hanya katanya, sementara Budi itu sebagian adalah katanya, tapi sebagian aku sentuh sendiri. Karena aku pernah berteman dengan dia, pernah nakal bersama dia, pernah dihukum Pak Guru bersama dia. Bahkan pada saat di tempat yang di pegunungan yang tinggi, aku pernah kelaparan bersama dia. Jadi aku bisa merasakan seolah-olah dia ada dalam diriku dan aku dalam diri dia. Ini realitas. Artinya, semakin kita mengalami dengan seseorang, maka kehadirannya dalam diriku lebih dalam daripada dia yang hanya katanya atau aku membacanya dari koran atau dari mass media yang lain. Nah, maka kalau sekarang kita meletakkan Gusti, Gusti itu seandainya masih kita perlakukan seperti saat aku mendengar Mikhail Gorbachev, dengan Gusti yang sekarang kurasakan sudah sedekat Budi, kan menjadi Gusti yang berbeda. Nah, dari dua contoh ini sebenarnya aku bisa mencoba untuk lebih dekat lagi. Kalau si Gorbachev nggak mungkin lagi kudekati selain daripada sekedar berita, sementara Budi itu aku mengingat pengalamanku bersama dia. Nah, lalu apa hubungannya dengan Gusti? Hubungannya dengan Gusti adalah
ketika aku bertemu, berjalan, bermain dengan budi, aku merasa ada sesuatu yang membuatku seolah-olah senasib sepenanggungan dengan dia. Sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama dihukum Pak Guru. Lalu sebagian dari aku adalah dia dan sebagian dia adalah aku. Jadi itu yang orang menyebutnya sebagai empati. Gara-gara aku menghidupi pengalaman budi dan budiku biarkan menghidupi pengalamanku, oleh karena kebersamaan selama 6 tahun itu, maka aku lebih mampu berempati dengan budi. Dan budi pun yakini bisa makin berempati dengan keadaanku karena kami saling mengenal. Nah, hal yang membuatku bisa masuk dalam pengalaman budi dan hal yang membuat budi bisa masuk dalam pengalamanku itu adalah sesuatu yang bukan aku dan bukan budi. Seolah-olah aku punya lembar tersendiri, budi punya lembar tersendiri, tetapi ada lembar yang lain yang hadir dalam lembarku dan sebagian ada dalam lembar dia. Jadi lembar yang ketiga ini itu seolah-olah sedikit memasukkan bagiannya budi dan sebagian dari pengalamanku. Lihat, dua orang itu pun seolah-olah sudah disatukan dengan sesuatu yang akhirnya terwujud dalam empati itu. Aku mampu berempati lebih dengan Budi daripada dengan Aan. Karena Aan jarang ketemu. Dia hanya temanku di SMP hanya setahun. Budi 6 tahun sebagai temanku SD. Dua orang itu sama-sama membuatku mampu untuk berempati meskipun kadarnya lain. Maka dengan kata lain, satu, semakin aku masuk dalam pengalaman orang lain, kemungkinanku untuk semakin mengenal dia yang hadir baik dalam hidupku maupun dalam hidup dia menjadi lebih gede. Semakin pendek aku menghidupi pengalaman orang lain, semakin sedikit aku mampu berempati dalam hidup dia. Maka sekian tahun kita bersama-sama dengan orang lain, sekian banyak, kalau dihitung sekian puluh atau ratus jam, aku mencoba untuk merasakan pengalaman orang lain dan membiarkan diriku juga dialami oleh orang lain. Semakin banyak, maka aku semakin mampu untuk memiliki lembar yang berisi sebagian dari potongan-potongan temanku di sana. Ini secara intelektual, secara otak kiri maupun otak kanan, aku bisa membayangkan itu. Nah, sementara kemampuan manusiawi kita, selain yang intelektual, otak kiri dan otak kanan itu, ada kemampuan yang lain yang disebut dengan intuisi. Kalau pengalaman intelektual itu membutuhkan panca indera sebagai input, maka intuisi tidak membutuhkan panca indera. Dan intuisi itu pun seperti terlatih ketika setiap kali kita menggunakan
di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nah, kalau kita semakin banyak bertemu dengan orang dan justru orang yang berbeda-beda, seperti yang kita dapatkan di Indonesia ini. Kita memiliki 250 lebih suku, memiliki sekian banyak perbedaan agama, sekian banyak hal yang lain. Yang kemudian founding fathers kita merumuskan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itulah kalau mampu kita jadikan satu lembar, itu berarti kita sudah selangkah mendekati yang ilahi. Sehingga Manunggaling Kawula Gusti itu justru secara konkret ditata dengan manunggal bersama begitu banyak orang yang berbeda-beda dalam hidup kita. Berempati dengan orang yang berbeda, orang yang kita benci, orang yang selalu berbeda pandangan dengan kita, yang kadang membuatku cemburu, kadang membuatku marah, kadang membuatku jengkel. Tapi aku tidak ada yang menolak, tidak ada satupun yang kutolak. Maka kalau aku berhasil menjadikannya satu yang meskipun berbeda-beda, tapi aku mampu meletakkannya dalam diriku. Ada 280 juta penduduk Indonesia, seolah-olah aku punya tempat semua untuk semua orang di Indonesia dengan segala perbedaannya itu. Nah, itu berarti aku sudah selangkah lagi mendekati. Karena apa? Karena di dalam perbedaan yang bermacam-macam itu pasti ada satu yang bisa membuatnya satu. Dan ketika aku bisa menyatukan mereka semua, aku terima semuanya dalam hatiku. Tidak selalu harus menyetujui, tapi aku menerimanya dan tidak menolaknya. Nah, saat itu sebenarnya prosesku untuk Manunggaling Kawula Gusti sudah terjadi. Nyata. Maka Manunggaling Kawula Gusti itu justru ketika aku bertemu orang yang paling menjengkelkan, paling aku tidak setuju, paling aku berharap dia tidak sukses, semua yang negatif. Sekarang aku berhasil untuk merangkumnya dalam diriku. Ya, itulah kehendak yang ilahi. Dan ketika aku bisa menerima kehendak ilahi, meskipun aku tidak bisa menerimanya dengan begitu saja, tapi harus berjuang untuk bisa menerimanya. Ini aku sedang berlatih untuk Manunggaling Kawula Gusti. Jadi, kalau founding fathers kita itu mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah jalan setapak menuju Manunggaling Kawula Gusti. Konkret. Maka kalau kita hanya ketemu dengan orang-orang yang sama, yang seagama, yang sesuku, yang sesaudara, yang sekelas, dan seterusnya, itu berarti masih harus banyak langkah untuk menuju Manunggaling Kawula Gusti. Tapi ketika aku mampu melihat bahkan di seluruh dunia dengan begitu banyak perbedaan, ada 8 miliar manusia, aku bisa menerimanya dalam hatiku. Ini semakin dekat lagi pada apa yang kita menyebutnya sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Konkret, bukan di angan-angan. Salam semesta.